Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswa semua. Hari ini kita akan belajar tentang pola wilayah negara maju dan berkembang ya. Pola wilayah negara maju dan berkembang. Nah, kadang kita sering bertanya, seperti apa sih negara maju dan seperti apa negara berkembang? Atau sebuah negara bisa dikatakan maju atau berkembang? Apa ya ciri-cirinya? Seperti itu. Kadang mungkin kita sering bertanya seperti itu. Sebenarnya ada ukuran atau indikator untuk mengkategorisasikan sebuah negara itu dikatakan sebagai negara maju atau sebagai negara berkembang, ya. Yang pertama adalah pendapatan per kapita nasional, ya, atau Gross National Product, GNP, ya. Nah, ini bisa dihitung melalui sensus. Jadi, petugas BPS akan menghitung melalui sensus berapa pendapatan per kapita nasional sebuah negara. Kemudian kita juga bisa melihat dari struktur mata pencaharian dari angkatan kerja. Biasanya kalau lebih banyak sektor agraris, maka dia lebih masuk di dalam kategori negara berkembang. Tapi kalau lebih banyak sektor industri dan jasa, maka dia bisa dikategorikan menjadi negara maju. Kemudian lihat produktivitas per tenaga kerja. Jadi hasil yang bisa diperoleh, output yang bisa diperoleh oleh seorang tenaga kerja dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian penggunaan energi per orang. Jadi semakin banyak penggunaan energi per orang, maka dia bisa dikategorisasikan sebagai negara maju. Kemudian fasilitas transportasi dan komunikasi per orang. Jadi fasilitas juga mempengaruhi dari transportasi maupun komunikasi itu bisa dikategorikan sebagai negara maju dan atau negara berkembang. Semakin banyak menggunakan fasilitas atau semakin banyak fasilitas transportasi dan komunikasi dalam suatu negara, maka bisa dikatakan negara tersebut adalah negara maju. Kemudian penggunaan logam yang telah diolah, ada logam kadang yang diolah dalam bentuk yang sederhana dan ada logam yang sudah diolah dalam skill yang tinggi, maka dia cenderung kalau lebih banyak yang telah diolah, jadi dia berarti lebih banyak di sektor industri, maka negara tersebut bisa dikatakan sebagai dikategorisasikan menjadi negara maju. Kemudian ada juga ciri-ciri yang lain seperti tingkat melek huruf atau jumlah penduduk yang buta huruf. Semakin banyak penduduk yang buta huruf, dia masuk di dalam kategori negara berkembang ya. Kemudian tingkat penggunaan kalori per orang, presentasi pendapatan keluarga yang digunakan untuk konsumsi dan jumlah per kapita. Maksudnya semakin banyak tanggungan sebuah keluarga, maka dia masih di dalam kategori negara berkembang. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak ya. Kemudian jumlah tabungan, semakin banyak tabungan berarti atau semakin banyak investasi, dia bisa digolongkan sebagai negara maju. Semakin banyak penggunaan kalori per orang, maka dia berarti lebih banyak bekerja daripada menganggur. Kalau lebih banyak menganggur, berarti negara berkembang. Tapi kalau lebih banyak bekerja, maka dia masuk kategori negara maju. Ukuran keberhasilan pembangunan menurut UNRISD atau United Nations Research Institute for Social Development ini mengkategorisasikan negara maju dan negara berkembang dilihat dari tingkat harapan hidup atau seberapa panjang usia seseorang, seperti itu. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh faktor kesehatan seseorang. Kemudian konsumsi protein hewani, semakin seseorang banyak mengkonsumsi protein hewani, berarti seseorang tersebut memiliki pendapatan yang layak, sehingga bisa dikategorisasikan sebagai semakin mendekati negara maju. Ya. Kemudian presentasi anak-anak belajar di SD dan SMP, ya, semakin banyak presentasenya yang di SD dan SMP, maka angka kelahirannya adalah tinggi. Ya, ini berarti kalau angka kelahiran tinggi berarti masuk ke kategori negara berkembang, seperti itu. Negara maju itu lebih sedikit angka kelahirannya. Jadi kadang-kadang ada orang ada sebuah negara yang memberikan beasiswa untuk seseorang yang mau melahirkan untuk anaknya, karena kebanyakan warga di negara maju itu adalah
karir semuanya, seperti itu. Seperti di Singapura, itu memberikan memberikan promo atau tawaran kepada warga yang mau melahirkan anaknya. Seperti itu. Kebanyakan warga Singapura dalam memikirkan karir, jadi untuk hamil atau untuk memikirkan kehamilan atau melahirkan anak itu sedikit sekali persentase penduduknya, seperti itu. Kebanyakan mereka lebih banyak yang adopsi. Presentasi anak-anak belajar di kejuruan, ya. Semakin banyak anak-anak belajar di kejuruan, dia output untuk mengisi lapangan pekerjaan itu semakin banyak. Jumlah surat kabar, jumlah telepon dan radio, presentasi penduduk yang diam di kota. Jumlah surat kabar dan telepon dan radio yang semakin banyak digunakan, maka berarti pandangan masyarakat tersebut sudah terbuka atau memiliki wawasan yang luas sehingga lebih mendekati ke arah negara maju. Presentasi penduduk yang diam di kota, jadi tidak mudik, tidak hilir mudik. Kadang kan ada penduduk yang dari desa ke kota melakukan pagi bekerja, kemudian pulang malam setelah bekerja, seperti itu. Itu adalah berarti dia tidak diam, dia melakukan misalnya urban, ya, penduduk urban masuk ke kota untuk bekerja. Presentasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, semakin banyak yang bekerja di sektor pertanian, maka lebih banyak dikatakan menjadi masuk kategori negara berkembang. Presentasi angkatan kerja di bidang jasa dan industri, semakin banyak angkatan kerja di bidang jasa dan industri, maka bisa dikategorisasikan suatu negara mendekati negara maju. Konsumsi listrik dan energi per kapita, semakin banyak konsumsi listrik dan energi per kapita, maka bisa masuk kategori negara maju. Ciri-ciri negara maju, ya. Tingkat pertumbuhan penduduknya rendah, artinya angka kelahirannya itu rendah. Pertumbuhan penduduknya terkonsentrasi di daerah perkotaan, karena mereka melakukan aktivitas di pusat kota. Tingkat kelahiran dan kematian penduduknya yang rendah, ya. Kematiannya rendah, kelahirannya juga rendah. Kematian rendah kenapa? Karena fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai. Kemudian tingkat buta huruf yang rendah. Ini artinya bahwasanya penduduk banyak yang menduduki atau yang memiliki pendidikan menengah ke atas. Tingkat harapan hidup tinggi ini dikarenakan karena fasilitas kesehatan yang baik. Pendapatan per kapita tinggi karena pendapatan masing-masing penduduk sudah layak dan memenuhi syarat untuk layak dikatakan sebagai untuk layak hidup, seperti itu. Penduduk wanita berstatus kawin berumur lebih dari 19 tahun dan banyak menggunakan alat kontrasepsi karena mereka lebih banyak berkarir. Ciri-ciri negara berkembang antara lain adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran tinggi ini berarti, ya, tingkat pendapatan dan pendidikan pelayanan kesehatan yang rendah, ketimpangan pendapatan mencolok, serta standar hidup yang rendah. Pendapatan dan pendidikan rendah masih di bawah UMK, ya, masih di bawah UMK. Batas sebuah pendapatan batas seorang penduduk dikatakan miskin atau tidak. Itu kalau masih di bawah UMK berarti dia masih masuk kategori penduduk miskin. Tapi kalau sudah di atas UMK berarti dia sudah memiliki standar hidup yang layak, seperti itu, ya. Kemudian angka ketergantungan penduduk tinggi. Ini berarti penduduknya sangat tergantung pada luar negeri, istilahnya tidak mampu memproduksi sendiri barang dan jasa, jadi sangat membutuhkan atau bergantung pada negara lain. Kalau sebuah negara masih mengimpor barang ke negara lain, dia masih dikatakan negara berkembang karena bergantung pada negara lain. Angka pengangguran baik nyata maupun terselubung tinggi, ya. Banyak jumlah pengangguran terselubung ini dia bekerja statusnya, tapi dalam kenyataannya dia hanya menganggur. Kenapa? Karena kadang satu pekerjaan dikerjakan oleh 5 orang, hanya satu yang bekerja, yang benar-benar bekerja, dan 4 lain itu hanya numpang nama, seperti itu. Itu bisa dikatakan sebagai pengangguran terselubung. Ya, tingkat produktivitas yang rendah artinya kreativitas dan dalam menghasilkan sesuatu itu rendah.
Ketergantungan pada sektor pertanian dan ekspor bahan-bahan mentah ini juga masuk di dalam kategori ciri dari sebuah negara berkembang karena banyak masih bergantung pada sektor pertanian. Jadi penduduk lebih banyak bergerak atau berkecimpung di bidang agraris dan ekspor bahan-bahan mentah seperti itu. Nah, sekarang ini pemerintah sudah meminimalisasi untuk ekspor barang-barang mentah. Kenapa? Ini juga untuk tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga hasil yang dijual itu bisa lebih bernilai daripada hanya menjual barang-barang mentah. Contoh yang sudah dilarang sekarang adalah dilarang menjual kayu gelondongan ya, seperti itu. Dan kayu itu hasil penebangan yang dari hasil kayu-kayu yang tua itu setidaknya harus diolah dulu menjadi furniture ya, atau yang barang yang lebih bernilai kemudian baru boleh diekspor. Tapi kalau ekspor dalam bentuk kayu yang masih gelondongan itu tidak boleh atau larangan seperti itu. Contoh ciri yang lain yaitu pengelolaan informasi sangat terbatas dan pasar tidak sempurna. Jadi sistem informasinya masih kurang ya, kemudian pasar juga tidak sempurna ya. Kemudian aspek hubungan internasionalnya sangat rapuh, jadi bentuk kerjasama dengan negara lain itu masih kurang ya. Nah, ini penggolongan negara berkembang menurut PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Least Development, negara paling miskin atau terbelakang ada 44 negara. Kemudian Development Nation, negara sedang berkembang ada 88 negara. Dan ada dikategorikan sebagai negara kaya atau pengekspor minyak ada 13 negara. Nanti tugas kalian coba kalian cari masing-masing 5 dari negara-negara yang termasuk di dalam negara miskin, negara sedang berkembang, dan negara kaya ya. Kemudian pembagian menurut World Bank, ada negara berpendapatan rendah atau GNP yaitu kurang dari US dollar 785 US dollar. Ini kalau dikalkulasikan, kalian bisa kalkulasikan ya dengan nilai rupiah sekarang. Itu 785 dikalikan 14.000, kita kalikan ya. 785 kali 14.000. Nah, ini masih dikatakan pendapatan rendah, negara pendapatan rendah kalau GNP per kapitanya itu kurang dari 10.990.000 ya, seperti itu. Negara berpendapatan menengah atau middle income itu kalau berpendapatan GNP-nya per kapitanya adalah di antara 785 sampai 3.125, dan negara berpendapatan menengah tinggi itu yaitu yang GNP per kapitanya adalah antara 3.125 sampai 9.655. Kalau kita melihat dari negara pendapatan rendah ini, kita masih menduduki, kalau kita melihat pembagian menurut World Bank ini, kita masih menduduki di negara yang berpendapatan rendah atau low income ya. Ada negara berpendapatan tinggi yaitu atau high income, itu negara yang pendapatannya di atas dari 9.665 US dollar. Tekanan indikator. Nah, tekanan indikator untuk mengukur sebuah ekonomi itu dan mendasar serta mudah diukur itu adalah melihat dari ekonominya, yaitu kita bisa melihat pembangunan ekonominya dan kita bisa melakukan untuk peningkatan pembangunan itu dengan pembangunan di sektor lain. Kemudian ini bisa kita lihat lingkaran kemiskinan atau keterbelakangan. Ya, ini lingkaran kemiskinan ya, keterbelakangan. Ini masalah yang semuanya ada terjadi di Indonesia. Lapangan pekerjaan yang terbatas ya, kemudian menimbulkan pengangguran, menimbulkan produktivitas rendah, menimbulkan pendapatan rendah, sehingga tabungan rendah, kemudian akumulasi modal juga rendah, seperti itu. Nah, ini didukung pendapatan rendah ini disebabkan dikarenakan pengangguran ya, kemudian pendidikan yang kurang, kemudian nilai gizi yang kurang ya akibat dari pendapatan rendah. Kemudian
produktivitas rendah ini dikarenakan karena angka sakit tinggi, sakit-sakitan ya. Kemudian pengangguran disebabkan karena keterampilan yang terbatas, tidak mampu bersaing dengan dengan para pencari kerja yang lain. Apalagi sekarang ini pencari kerja tidak hanya berasal dari Indonesia ya, tetapi juga ada pendatang-pendatang dari luar negeri, salah satunya adalah Filipina yang banyak, itu ikut bersaing dalam dunia kerja di Indonesia. Ini kalau kita tidak memiliki keterampilan yang berkompeten atau kalau keterampilan kita terbatas, itu kita bisa mengisi lapangan pengangguran ya, kita sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga angkatan kerja tinggi. Kenapa angkatan kerja tinggi? Karena memang angka kelahiran di Indonesia tinggi ya, sehingga menghasilkan angkatan kerja yang tinggi. Menurut W.W. Rostow, pembangunan pada dasarnya adalah proses multidimensional yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Nah, aspek perubahannya adalah perubahan orientasi ekonomi, politik, sosial, dalam dan luar negeri. Perubahan pandangan masyarakat dari irasional yang tidak rasional, contohnya masih percaya akan dinamisme dan animisme itu yang tidak rasional, berubah menjadi rasional, seperti itu. Perubahan dalam penanaman modal atau improduktif menjadi produktif. Perubahan penempatan status dari askripsi menjadi prestasi. Perubahan pandangan tentang alam dari determinisme menjadi esketisme. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut W.W. Tahap-tahap perkembangan negara menurut W.W. Rostow awalnya adalah masyarakat tradisional atau traditional society, kemudian menjadi prakondisi untuk lepas landas, kemudian menjadi penduduk yang perkembangan selanjutnya adalah penduduk yang lepas landas atau take off. Perkembangan berikutnya gerak menuju kedewasaan atau the drive to maturity. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, the age of high mass consumption. Ya, ini model perkembangan wilayah, negara maju dan negara berkembang. Kita bisa lihat perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor alamiah diantaranya adalah lokasi, keadaan alam, iklim, kandungan, dan sumber daya alam. Dan faktor sosial meliputi budaya penduduk, kebijakan pemerintah. Pola perkembangan negara maju biasanya metropolis menyebar, metropolis galaktika, metropolis memusat, metropolis bintang, dan metropolis cincin. Ini negara maju ya, gambarnya seperti ini. Ini metropolis menyebar, ini metropolis galaktika, metropolis memusat, dan metropolis bintang. Ini serta metropolis cincin. Perkembangan wilayah negara berkembang itu dimulai dari perkembangan wilayah perkotaan yang terlalu cepat, kemudian degradasi lingkungan fisik, menyebabkan degradasi lingkungan sosial yang akhirnya menyebabkan diarahkannya pada upaya penanggulangan kemiskinan dan memajukan kegiatan pada aktivitas kota. Sebenarnya permasalahan pokok dalam pengembangan atau pembangunan wilayah di negara berkembang pada umumnya adalah penyediaan perumahan, prasarana, dan jasa ya. Untuk itu, saat ini dalam menuju ke arah maju, negara sudah mulai menyediakan perumahan dengan menggusur rumah-rumah liar, kemudian dengan membangun rusun-rusun untuk ditempati oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Kemudian selain itu prasarana yang lain dan menyediakan juga fasilitas jasa-jasa yang lain. Kendala pembangunan perumahan di perkotaan itu sebenarnya adalah harga tanah yang mahal karena jumlah penduduk yang relatif padat, sehingga tanah sudah langka ya. Untuk itu solusinya adalah rusun tadi ya. Kemudian sulit menjangkau lembaga-lembaga keuangan. Kenapa? Karena perbankan itu biasanya lebih memfasilitasi orang yang memiliki yang namanya jaminan. Tapi saat ini dalam membantu UKM, maka pemerintah menyediakan kredit dengan bunga rendah. Ini diantaranya di perbankan yang milik pemerintah, BRI, BNI, dan sebagainya ya. Kurangnya partisipasi penduduk miskin kota, kemudian minimnya dana pemerintah untuk investasi, standar dan kode pembangunan yang kurang lentur, dan
Untuk mengatasi minimnya dana pemerintah untuk investasi, ini pemerintah membuka kesempatan investor bagi swasta untuk membiayai atau pendanaan atau berinvestasi di dalam badan-badan usaha milik negara, seperti itu. Banyak badan-badan usaha yang milik negara sekarang sudah go public ya, artinya sudah dijual bebas sahamnya, dan ini memungkinkan swasta asing untuk ikut berinvestasi di dalam badan usaha negara. Standar dan kode pembangunan yang kurang lentur dan harga bahan bangunan yang relatif mahal. Nah, ini adalah penjelasan dari sini pola wilayah negara maju dan negara berkembang. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe dan share agar video ini lebih dibutuhkan oleh yang membutuhkan ya. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.